Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tessa Safitri dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dua jurnal Supervised Learning pada mata kuliah Data Science. Jurnal pertama yaitu pengklarifikasian pelanggan dengan metode KNN studi kasus Dalung Range Toys Bali. Adapun fokus pembahasannya, terjadinya penelitian ini dikarenakan adanya faktor ketatnya persaingan dalam industri jasa, khususnya jasa penyewaan permainan di Bali, membuat pemilik usaha harus terus berinovasi dan melakukan strategi apa untuk mempertahankan konsumennya. Kemudian yang dipilih oleh Dalung Rentoy Bali ini adalah memberikan reward kepada pelanggan berdasarkan kategori, dan pada pemilihan itu termasuk dalam KNN, Key Nerd Network, merupakan metode supervised learning yang digunakan untuk mengklarifikasikan pelanggan berdasarkan pada kategori. Jadi sistem terintegrasi untuk mengenali kategori apa yang akan diterima oleh konsumen yang telah ditentukan oleh program. Kemudian dalam menentukan reward tersebut terdapat 3 kategori, yaitu kategori bronze merupakan pelanggan biasa yang belum berhak mendapatkan reward dari perusahaan, yang termasuk dalam pelanggan yang hanya beberapa kali melakukan transaksi di penyewaan mainan di sini. Kemudian di kategori 2, kategori silver, berhak mendapatkan reward berupa diskon sebesar 10% dan ketika pengiriman barang bebas biaya pengiriman. Pelanggan di sini memiliki riwayat pembelian yang mungkin jumlahnya lebih sering, setidaknya 10 kali lebih. Kemudian untuk kategori gold merupakan kategori yang levelnya paling tinggi dengan 20% diskon penyewaan, dengan biaya pengiriman juga free dan mendapatkan 5 kali penyewaan gratis sebelumnya. Kemudian di sini ada alur analisanya. Yang pertama itu pendefinisian masalah, pengumpulan data, yaitu data studi pustaka, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah pengumpulan data, melakukan analisa dan menerapkan metode tersebut dan memberikan kesimpulan. Yang saya jelaskan di sini lebih detail dari proses alur analisa ini, yaitu mendefinisikan permasalahan berkaitan dengan pengklarifikasian pelanggan. Jadi di sini memberikan tanggapan faktor apa yang selalu menjadi turunnya minat customer untuk melakukan penyewaan barang di sini. Kemudian studi pustaka tidak hanya langsung menyimpulkan data tersebut, tetapi adanya pengumpulan data untuk mengacu pada buku paper dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, dan untuk memberikan akurasi data yang sesuai. Kemudian wawancara, di sini wawancaranya dilakukan oleh customer tersebut yang datang ke penyewaan dan melakukan prediksi kepuasan sebelum melakukan transaksi, dan setelah melakukan transaksi akan diberikan kuesioner kembali untuk memberikan penilaian kepuasan secara berulang kembali. Kemudian analisa ini melakukan proses penganalisaan terhadap kriteria atau faktor yang digunakan, yaitu loyalitas pelanggan, di mana pelanggan sering menggunakan jasa tersebut. Kemudian kelancaran pembayaran di setiap customernya, lama berlangganan, dan kondisi barang kembali. Pada hasil pembahasan ini sudah dilakukan
data sampel yang diambil 8 pelanggan dengan kategori yang telah ditentukan tadi, dan pada tabel ini telah klasifikasi kelas mana yang termasuk dari pelanggan sesuai dengan nilai. Kemudian hasil pengurutan jarak. Pada hasil ini memiliki ketentuan bobot sendiri, yaitu faktor kriteria loyalitas pelanggan 8, kelancaran pembayaran 7, lama berlangganan 7, dan kondisi barang kembali 7. Itu merupakan standar penilaian untuk menentukan jarak perhitungan. Kemudian hasil tenggang terdekat berdasarkan pengurutan jarak terpendek didapatkan kelas silver berjumlah 5 dan gold berjumlah 1. Karena 2 lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan tersebut termasuk dalam kategori silver dan berhak mendapatkan reward sesuai dengan kategorinya. Maka dapat disimpulkan dari penelitian ini yang dilakukan, maka dapat bahwa kategori gold, silver, dan bronze dengan menerapkan kategori KNN berdasarkan kategori yang digunakan berupa loyalitas pelanggan, kelancaran pembayaran, lama pelanggan, dan kondisi barang kembali memiliki keakurasian yang sesuai. Selanjutnya jurnal kedua. Pada jurnal kedua ini memiliki judul Analisa Algoritma Klarifikasi Kinert-Nyquist dalam menentukan nilai akurasi terhadap kepuasan pelanggan. Perbedaannya dari studi kasus PT Trigatra Komunikatama. Dari fokus pembahasannya ini, analisa ini diklarifikasi dengan algoritma Kinert-Nyquist dalam menentukan nilai akurasi terhadap kepuasan pelanggan. Perkembangan data tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan data dalam jumlah yang besar terakumulasi. Di sini KNN adalah metode yang menggunakan algoritma supervised di mana hasil dari query instance yang baru diklarifikasi berdasarkan mayoritas dari kategori. Pada KNN, tujuan dari algoritma ini yaitu mengklarifikasi objek baru berdasarkan atribut dan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Kemudian metode yang dilakukan yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Kemudian di mana data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan oleh pelanggan PT Trigatra Komunikatama ini. Kemudian setelah itu ditentukan variabel yang akan digunakan dalam penelitian untuk menilai data yang berhubungan dengan metode KNN. Kemudian teknik pengolahan data. Masing-masing variabel memiliki indikator-indikator pendukung dari variabel tersebut. Sedangkan variabel responsi adalah kepuasan, yaitu pelanggan yang puas dan tidak puas terhadap pelayanan. Jadi terdapat dua indikator responsibelnya seperti conventional metric, bahwa diketahui dari 150 data yang telah diambil, 75 orang diklarifikasikan puas dan sesuai prediksi, lalu 21 data diprediksi puas tetapi ternyata tidak puas, 4 data tidak puas sesuai prediksi, dan 50 data diprediksi tidak puas ternyata puas. Kemudian hasil rincian dari metode. Terdapat perhitungan yang akan memberikan hasil perhitungan rata-rata variabel data testing, yaitu data reliability, responsible, assurance, empathy, dan respon. Kemudian perhitungan tersebut akan dikuadrat jarak Euclidean distance dari contoh perhitungan untuk data ke-1 terhadap data testing.
Dapat disimpulkan nilai K yang ditentukan adalah 5. Maka dari data tersebut terpilih 5 yang mempunyai jarak distance, yaitu data nomor 2, nomor 46, dan 68, 110, dan nomor 3. Di sini memiliki responsi puas, tidak puas, dan puas. Confusional metric yang dibilang tadi, metode ini mengambil 150 data dan prediksi puas itu 75, kemudian true tidak puas 21 dengan kelas precision 78,12, kemudian prediksi tidak puasnya true puas 4, true tidak puas 50 dengan kelasnya 92,59%. Adapun kelas recall-nya lebih banyak true puasnya. Kesimpulan, jadi di sini itu akuratnya itu 83,33% dan lebih kurang dari 9,07 mikronya itu 83,33%. Dari kesimpulan ini, akumulasi sebesar 83,30% dan berdasarkan hasil pengolahan data algoritma Kinert-Neckburn, data dari pelayanan yang diberikan PT Triketma Komunikatama kepada pelanggan, hasilnya adalah pelanggan merasa puas atau pelayanan yang diberikan. Jadi tidak kemungkinan Kinert-Neckburn ini sesuai dengan akurasi yang diprediksikan oleh data kuesioner. Sekian dari penjelasan saya. Lebih darinya saya mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya penjelasan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.